Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan kembali masuk ke dalam segmen trending topik yang kedua. Ini terkait dengan makan bergizi gratis, pemirsa, yang masih menjadi perhatian publik dan juga pencariannya masih mencapai 10.000 di Google Trends. Karena memang untuk saat ini makan bergizi gratis masih menjadi sorotan karena banyaknya kasus keracunan ya Jessica. Dan juga akan ada penutupan sementara untuk SPPG di beberapa daerah untuk evaluasi lebih lanjut ya. Kita akan melihat seperti pembahasan dalam segmen trending topik berikut ini, pemirsa. Mengenai makan bergizi gratis yang beberapa waktu terakhir ini menjadi sorotan publik akibat kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah di sejumlah daerah, pemirsa, dengan korban yang mencapai ribuan anak. Jadi pemirsa, program yang seharusnya membantu para penerima manfaat untuk mendapatkan akses makanan dengan gizi baik dari pemerintah, justru banyak yang tumbang karena kasus keracunan. Seperti di Ciamis, Jawa Barat, pemirsa, dari 52 siswa SMP Negeri 4 Pamarican yang menjadi korban dugaan keracunan paket makan bergizi gratis, sebagian besar hari ini sudah mulai membaik dan juga bisa menjalani rawat jalan di rumahnya masing-masing. Namun masih ada 5 siswa lagi yang masih dirawat secara intensif. Nah, pihak BGN, pemirsa, menutup sementara SPPG yang bermasalah hingga keluar hasil laboratorium dan kasus tersebut juga menjadi atensi pihak kepolisian setempat. Nah, kemudian juga di Pangkal Pinang, pemirsa, juga ada kasus untuk mencegah kasus keracunan MBG. Dapur SPPG di Kota Pangkal Pinang juga menerapkan sistem masak 2 sesi seperti di SPPG Air Kepala 7 Kecamatan Gerunggang. Sesi pertama memasak bahan-bahan untuk porsi kecil, yaitu untuk siswa TK dan SD kelas 1 hingga 2 dan ketiga, kemudian juga pada jam 8 pagi. Sementara pada sesi kedua, pemirsa, untuk porsi besar ini untuk siswa kelas 4, 5 dan juga 6 SD, baru SMP yang akan dimasak pada pukul 10 pagi. Karena memang untuk siswa yang sekolahnya lebih kecil, stratanya memang diberikannya lebih pagi, pemirsa, untuk jamnya. Nah, sistem ini dibedakan untuk menghindari potensi keracunan dan juga memastikan makanan tetap aman dikonsumsi. Kalau kita melihat dengan adanya kasus banyak keracunan, kemudian yang disoroti pemirsa terkait dengan SPPG, terutama dari SLHS-nya pemirsa, tentunya ini juga menjadi sorotan dari pemerintah, dari Presiden Prabowo Subianto. Yang mana ini perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto, ia mengakui kalau adanya kekurangan dalam program makan bergizi gratis. Ya, meski demikian, menurut Prabowo manfaat yang dirasakan justru lebih besar dan pemerintah menyiapkan sejumlah langkah usai ada penetapan kejadian luar biasa pelaksanaan makan bergizi gratis sebagai respon untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Coba pemirsa kita sama-sama simak pernyataan Presiden Prabowo saat di Munas PKS pada hari Senin pagi berikut ini. Kita bangga, kita risau, masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi, harus diuji semua, dan langkah-langkah preventif lainnya. Saudara-saudara, kita mengerti 30 juta suatu prestasi, tapi ingat, sasaran kita jauh. Sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat. 30 juta
kita boleh bangga, tapi saya sebagai presiden masih sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dari Wuhan yang menunggu. Tapi kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepat-cepatnya, mungkin penyimpangan dan kekurangan bisa lebih dari itu. Nah pemirsa, Presiden Prabowo juga sudah memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana, yang mana Dadan mengungkapkan memang ada sejumlah instruksi yang disampaikan Presiden terkait MBG, yaitu memerintahkan supaya SPPG memiliki koki yang terlatih dan juga meminta dapur yang memproduksi menu MBG harus dilengkapi dengan alat rapid test untuk memeriksa bagaimana kualitas makanan dan juga menginstruksikan supaya setiap SPPG ini memiliki alat sterilisasi food tray. Dan Kepala BGN juga menyebut saat ini terdapat 9.738 SPPG di seluruh Indonesia. Sejak Januari hingga akhir Juli terdapat 2.392 SPPG dengan temuan sebanyak 24 kasus. Kemudian berlanjut pemirsa, di bulan Agustus hingga September saat ini terdapat 7.347 SPPG dengan temuan 50 kasus yang terjadi. Dan akhirnya menurut Kepala BGN, mereka akan memberi sanksi kepada SPPG yang tidak taat aturan, termasuk yang melanggar SOP memasak yang sudah ditetapkan. Kemudian ini juga menyampaikan terkait dengan contohnya nih, salah satu kasus keracunan yang terjadi di Bandung karena durasi memasak dan juga distribusi yang tidak sesuai dengan SOP dan terlalu lama. Sama-sama kita saksikan pemirsa pernyataan dari Kepala BGN berikut ini. Mendeliver 3 kali atau mengirim 3 kali, katakanlah jam 8, jam 9 dan jam setengah 12. Pada yang sudah lama itu biasanya masaknya yang jam 2 itu untuk yang jam 8, kemudian jam 4 untuk yang jam 9, kemudian jam setengah 6 untuk jam setengah 12. Jadi masaknya pun bertahap karena itu ada ahli masak yang sudah terpilih dengan terampil. Nah yang di Bandung itu masaknya jam 9 malam, kemudian jam 3 sudah dipaleting, sudah disiapkan. Kemudian dikirim ke 3 waktu yang berbeda. Jadi ada anak-anak itu yang mengkonsumsi lebih dari 12 jam setelah masak. Makanya tidak heran di Bandung itu kemudian terjadi kejadian. Nah, sementara itu pemirsa, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah juga menyoroti program makan bergizi gratis yang mencoreng atau tercoreng oleh ribuan kasus keracunan. Said Abdullah menyatakan jumlah dapur SPPG yang memiliki lisensi higienis dan sanitasi masih sangat minim. Apalagi satu SPPG harus melayani 3.000 lebih anak sekolah. Menurutnya, kerja para petugas sudah overload dan makin meningkatkan potensi anak keracunan. Untuk itu, Said mendorong evaluasi menyeluruh termasuk opsi ekstrim, yaitu memindahkan dapur MBG langsung ke sekolah-sekolah masing-masing. Dengan begitu, kantin sekolah bisa direhabilitasi, sanitasi juga lebih terjaga, dan juga penyaluran makanan bisa lebih cepat. Serta guru juga dapat terlibat langsung dalam pengawasan. Kita akan lihat bagaimana solusi dari Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI berikut ini. Berat kalau 3.000 diselesaikan aja 1.000 atau pemerintah dalam hal ini ngambil posisi yang ekstrim langsung dapur MBG di sekolah-sekolah. Kantin sekolah. Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian bagaimana dicek sanitasinya dan sebagainya, dan cakupannya hanya di sekolah itu saja. Di China, di Jepang, itu di sekolah-sekolah. Itu lebih bisa dipercaya gitu Bu ya sama orang tua gitu ya Bu ya? Atau seperti apa? Dari sisi pelaksananya akan lebih kredibel, kemudian akan lebih terawasi, dan jangkauannya lebih pendek. Iya, pemirsa dan juga Jessica, memang pemerintah pusat masih akan melakukan rapat besar pada tanggal 2 Oktober ya untuk menilai dan juga memberikan keputusan seperti apa lanjutan dari kebijakan MBG ke depannya ya. Tapi kalau kita berkaca ya, katanya Indonesia ini mencontoh di China. Kalau di China ada kasus tersebut akan di hold dulu tuh. Kira-kira di Indonesia akan seperti apa ya setelah banyaknya kasus seperti ini. Dan tentunya kita akan menunggu evaluasi yang besar dari pemerintah akan seperti apa. Mungkin pemetaannya dari seluruh Indonesia kira-kira udah kelihatan nih.
permasalahannya di mana? Apakah benar hanya SLHS-nya saja? Atau mungkin ada hal lain yang masih perlu dievaluasi dan juga diperbaiki? Kita nantikan 2 Oktober, berarti 2 hari lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Newsline.